dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Harus semangat nih kak kayaknya. Iya ya. Sekali lagi deh. Apa kabarnya sih adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita nih. Ayo kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah mempersatukan kami kembali Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
berdoa demi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian Yesus pokok. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami sudah selesai memuji menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh terus melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Iya, siapa yang siap untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan? Oke, duduk yang manis adik-adik, kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Nah, pada suatu hari ada seorang anak bernama Stefanus. Siapa sih Stefanus, Kak? Kira-kira ada yang tahu nggak siapa Stefanus? Nah, Stefanus itu orang yang paling baik hati. Nah, dia itu benar-benar suka banget yang berdoa sama Tuhan, baca Alkitab, dan banyak hal adik-adik. Dan pada suatu ketika adik-adik, Stefanus itu diberi karunia sama Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Apa sih mukjizat-mukjizat? Mukjizat-mukjizat itu tanda-tanda heran. Contohnya apa? Contohnya yang pernah Tuhan Yesus lakuin. Kalian tahu kan apa yang pernah Tuhan Yesus lakuin? Yang pertama apa? Iya benar, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Bisa apa lagi selain itu? Membangkitkan orang mati. Apalagi meredakan angin ribut, dan segala macamnya. Dan di situ juga Stefanus itu bisa melakukan hal itu semua. Karena kenapa? Karena dia dekat banget adik-adik sama Tuhan. Oke, aku mau bercerita tentang Stefanus ini ya. Nah, jadi pada suatu ketika itu si Stefanus itu sedang bukan berbicara sih, lebih tepatnya berdebat dengan orang-orang dari Alexandria dan juga dari Kirene. Jadi pada waktu itu Stefanus itu berdebat. Orang-orang dari Alexandria dan orang-orang dari Kirene ini nih orang-orang yang pinter-pinter adik-adik. Dia itu benar-benar tahu firman Tuhan. Tapi dia itu nggak ngelakuin firman Tuhan adik-adik sayangnya. Dan sampai akhirnya si Stefanus ini sering menang debat lawan orang-orang dari Alexandria dan juga dari Kirene adik-adik.
Dan sampai akhirnya mereka nggak suka adik-adik, Stefanus menang. Dan pada suatu ketika si Stefanus itu difitnah adik-adik. Difitnahnya gimana? Katanya dibilang kayak gini, Stefanus ini dia itu mencela nama-nama anak Daud katanya. Karena kenapa? Karena katanya Yesus yang sebagai orang dari Nazaret itu, apa adik-adik katanya, orang-orang dari Nazaret itu akan menghilangkan Taurat dari Daud itu sendiri. Dan akhirnya mereka kesal dan akhirnya mereka dihukum. Si Stefanus akhirnya dihukum. Ketika Stefanus dihukum pada waktu itu, dia kalau kalian tahu adalah sebagai martir pertama. Dia itu dirajam sama batu. Tapi kira-kira adik-adik, kalau kalian jadi Stefanus adik-adik, kalian mau gak sih mengampuni orang-orang yang fitnah kalian? Coba deh pikirin deh. Kira-kira kalian mau mengampuni gak? Kebanyakan dari manusia-manusia adik-adik, mereka itu gak akan mengampuni adik-adik. Karena kenapa? Karena itu perbuatan yang jahat adik-adik, bener gak sih? Kalau misalnya ada yang mukul kita, ada yang nyakitin hati kita, kira-kira kita bisa maafin gak? Mungkin dari hati kita sedih, kita kecewa, kita marah. Tapi kata Tuhan kita harus ampunin adik-adik. Seperti yang Stefanus lakukan. Dia walaupun udah dimarahin, dia udah dihukum dan akhir nantinya dia dihukum mati adik-adik, tapi dia benar-benar mengampuni semuanya adik-adik. Kira-kira kita mau gak sih adik-adik jadi Stefanus, orang yang baik, orang yang cinta Tuhan dan punya Roh Kudus di dalam hidup kita adik-adik. Nah dengar ya adik-adik, kita harus sama seperti Stefanus. Kan kita mau tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus sama-sama menyiarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kiranya kami Tuhan bisa sama seperti Stefanus Tuhan Yesus yang mau mengampuni setiap orang Tuhan yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan hati kami Tuhan Yesus yang mau mengampuni Tuhan musuh kami Tuhan, mungkin yang mau mencelakai kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami mendoakan mereka Tuhan supaya mereka diampuni dosanya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kau yang mengampuni segala dosa yang ada Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kalau kami akan beraktivitas kembali Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik kami Tuhan, supaya adik-adik kami ini diberkati dan juga kedua orang tuanya Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Yesus, supaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saya dalam nama-Mu kami mengucap syukur, sama-sama yang katakan amin. Tuhan memberkati adik-adik. Terima kasih adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan